HPL aku itu September tanggal 12 dul. Aku kaget. Masa 12 hari lagi 10 hari lagi aku melahirkan. Halo Dul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Tada! Di kamar saya tercinta. Ya Allah. Aduh, Dul tak cerita nih sama. Alhamdulillah akhirnya selamat sampai tujuan Dul. Tapi kayak gitu aku langsung check up Dul. Aku langsung ke puskesmas. Memeriksakan si mungil ini Dul. Aduh, Masya Allah. Masya Allah Dul. Pulang itu kamu tahu sendiri pas waktu aku pulang kemarin ya, keadaan sangat-sangat begitu sehat walafiat. Alhamdulillah gak mabuk sama sekali. Bayangkan naik bis sama sama mobil itu totalnya udah lebih dari 13 jam 14 jam insya Allah. Kalau dihitung-hitung sama nunggu-nunggunya wes 15 jam, pokoknya jam berapa, jam 5 berangkat itu ya, sampai rumah itu jam 1-an, jam 1 kurang dikit ya. Itu pengalaman pertamaku yang sangat-sangat gimana ya, beresiko tinggi banget ya kan. Banyak orang yang bilang aku fine-fine aja mbak, berapa apa itu 20 jam 15 jam fine-fine aja kalau disyukuri. Saya bersyukur yoan ngaurai. Saya bersyukur. Cuma saya dalam keadaan hamil tua. Jadi saya itu kayak wah, antara pengen nangis, hormon naik kayak gitu kan. Alhamdulillah kuat. Ini tadi langsung aku periksakan ya. Bayi ini dalam keadaan bagus, sehat, detak jantungnya 140, alhamdulillah. Terus mamanya juga sehat. Cuman darah merahnya berkurang. Jadi saya harus minum obat ya. Untuk ibu hamilnya. Alhamdulillah. Tapi ini perjalanan yang benar-benar banyak kendala, tapi happy juga sih ya. Yang pertama kan saya diantar sama Mbak Francisca ya, Francisca Sari, yuhu. Terima kasih banget. Sampai Gilimanuk situ kan kira-kira naik mobil antara 4-5 jam ya. Terus kemudian naik kapalnya kemarin yang ada yang tanya itu kan berapa jam Mbak antara Gilimanuk ke mana itu Banyuwangi ya. 45 sih, nggak kerasa sekali. Terus dari situ langsung aku ke stasiun ya. Kehabisan tiket, swab nggak kanggo karena harus PCR ya, bukan swab ya. Kalau aku naik pesawat kan pakai swab saja sudah bisa ya, sekarang harus PCR. Masalahnya sekarang PCR, besoknya baru muncul. Nah kayak gitu, jadi kan aku daripada nanti capek di jalan lagi, ya udah langsung pulang aja. Maksud ya Kak Francisca nungguin aku di sana kan nggak enak juga. Mbak kenapa kok nggak online aja pesen? Sebenarnya pengen pesen online, cuman perkaranya kan Kak Francisca kesana juga pengen jalan-jalan, aku juga pengen nemenin beliau. Jadi maksudnya dia puas baru aku akan pergi kayak gitu ya kan. Ternyata kendala nggak bisa. Akhirnya kita naik bis ya. Bisnya itu aku kira itu bisnya ada AC-nya kayak gitu kan. Bis antar kota kayak gitu. Ternyata itu bis kota. Tuh. Maksudnya gimana ya? Ya bis biasa nggak ada AC-nya. Yang lebih parahnya lagi pas naik bisnya itu ya, depan, belakang, samping rokokan semua tuh. Aduh, Masya Allah. Kayak setiap ada pom bensin kayak gitu kebelet pipis terus. Alhamdulillah babynya gak rewel Dul. Cuman kan manusiawi normal banget bagi ibu hamil.
yang agak bergerak sedikit itu belet pipis. Ya kan? Ini sangat menyiksa. Ya, untung alhamdulillah aku dibelikan sama suamiku perkat itu. Jadi ngono wis mau berat mabret gak karu-karuan tuh. Iya kan? Setelah itu 6 jam ini nggak naik tol. Katanya kan naik tol ya. Aku kira cepet 8 jam oke lah kayak gitu nyantai, Bro. Ternyata itu bis kota dulu. Jadi setiap ada penumpang mandek. Terus kemudian ya wes seperti naik bis piye naik kol lek ngarani ya, naik oplet itu nggak ada bedanya pating gembradak ya dul ya. Masya Allah ini ya Allah paringono kekuatan kula lan pang anu cabang bayi kula, Masya Allah nikmate. Kayak aku nggak bisa ambekan sama sekali dul. Ya, suami saya saja rokokan aku suruh menghindar jauh. Ini orang depan belakang samping. Ya gimana lagi, namanya kendaraan umum tanpa ber-AC ya begitu ya. Bareng ngono orang jalan samping kanan kiri mambune brang-breng, Masya Allah. Keringat. Ya, wis piye meneh gimana lagi dul ya, aku juga berkeringat juga kan panas ya. Bondowoso, situ Bondo jebret 6 jam dari Banyuwangi. Akhirnya setelah itu kan aku masih bisa istirahat ya, bubuk-bubukan kayak gitu, bubuk-bubuk manuk kayak gitu ya kan. Nah terus kemudian sampai situ Bondo kita dioper dulu, oper ke bis yang ada AC-nya, ngetol dari situ Bondo ke Surabaya. Kesempatan, kasihan suamiku bawa koper besar ya, untung semuanya udah aku kirim lewat JNI. Nah, yang ini suamiku bawa tas, bawa ransel sama itu kan kasihan banget ya. Aku bawa jaket, bawa apa kan takut kedinginan. Ternyata nggak ada AC-nya, kepanasan juga. Terus kemudian pas waktu oper kayak gitu kan ya. Mbok, aku alhamdulillah dapat dudukan cuma 1 til, tinggal 1 til. Til loh. Jadi aku pisah sama suamiku ada di ujung depan sana. Berdiri selama berapa jam itu? Hampir 2,5 jam lah intinya. Berdiri bagian situ. Aku duduk itu bokongku separuh dulu. Karena sebelahku itu ada tentara wong gede dukur gak wis turu ngene. Nah aku ya nyepet ngadep rene ta. Lah kok dul aku kan karena ber-AC atau apa gimana ya kan. Aku pengen iki menaruh lah saiki berapa jam loh. Tak taruh baduke ngene nang panggene ya mau leyeh. Di sampingku itu ada laki-laki berdiri. Mau tak genek ngene, di depanku ada orang berdiri lagi. Aku rodok miring ngene, sikilku natap sikile wong. Jadi selama 2 jam itu kaki kayak gini tuh. Ya. Aku rasanya antara semaput urip gak ngerti, gak paham aku tuh. Ya Allah. Akhirnya kejadian ini akhirnya aku punya pengalaman juga. Aku lihat Sidoarjo terus tak pikir-pikir ngapain aku ke Bungurasi ya. Bungurasi kan Surabaya. Sekarang aku dari situ Bondo lewat Sidoarjo ke Bungurasi kan ya. Aneh aja ya kan. Padahal bapakku sama emakku kan udah mau pengen jemput sana ya. Aku bilang nggak usah, karena nge-grab mungkin lebih nggak nyoron orang tua kayak gitu, nggak usah riwa-riwi kayak gitu. Dengan misalnya dihitung bensinnya juga sama kan kayak gitu kan. Udah pikiran aku sama suamiku wis Bungurasi aja. Tapi sebelum sampai Bungurasi aku lihat ada orang Sidoarjo turun di tempat rest area dulu, rest area Sidoarjo. Aku dengan kepintaranku sing rada dlewer ini ngikut-ikut dulu. Wes yang penting nyampe Sidoarjo kayak gitu ya kan. Orang itu turun, aku lihat Pak supir, ini Sidoarjo boleh turun Kang? Ya boleh, pikir saya. Nanti kita nge-grab kan lebih gampang, ya kan, lebih dekat kayak gitu. Ngapain juga aku harus buang waktu hampir 45 menit untuk perjalanan ke mana itu? Bungurasi kan buang waktu juga kan. Mendingan aku turun aja di situ. Toh
orang itu nanti bakalan jalan keluar dari tol juga paling deket kok ada orang yang turun kayak gitu ya kan. Oke, dari situ dulu aku ikut-ikutan. Perkaranya pas waktu aku turun, aku pipis lagi. Langsung aku menuju toilet lagi dulu. Ketika aku keluar dari toilet, orangnya nggak ada, ya udah aku ngopi aja di situ bentar. Setelah itu kepala baru kelihatan pening. Mulai wes lemes gak karu-karuan. Ketika itu aku sendirian sama suami. Tanya, Mas kira-kira kalau keluar dari tol ini harus ada Indomaret kan, tanyain. Harus berapa lama? Katanya 1 kilo. Mbak, ini aku yang menurut saya dengan kepintaran, kecerdasan sing gak eroh ini ya, membuat saya semakin terlihat bodoh. Akhirnya sambil gelandang kayak gini, nasib kayak gitu ya kan. Antara gimana ya? Antara ketawa sama goblokan saya, ketawa kenapa ikut-ikut orang, ketawa dengan pikiran saya yang cepet-cepet pengen turun karena saya nggak bisa duduk enak dan suami saya berdiri terlalu lama. Akhirnya saya putuskan, ayo jalan Mas. Lah, ya Allah kersane Allah dul, di belakang ada 4 orang laki-laki dul. Orangnya tidak mencurigakan, tapi setelah itu aku bilang, Mas ada orang tuh mau keluar di tol kayak gitu ya kan. Terus aku iseng-iseng mundur. Sret. Pak badai teng pundi? Mau kemana? Terus beliau bilang ya mau keluar dari tol ini. Lah jenengan keluar dari tolnya kemana lah? Saman orang mana toh Mbak, ada yang jemput? Iya saya orang Magersari sana. Oh Magersari lewat sana Mbak. Oh jeleres, ada yang jemput lah aku rada ndredeg dulu. Nanti kalau ngomong gimana engkau takutnya ini yo lek gak begal kayak gitu kan. Soalnya tempatnya gelap gulita dul. Gak ketok menungsanya, mukanya gak ketok. Yang saya tahu rokokan sama kopian. Setelah itu beliau ngomong, kalau mau nge-grab aja Mbak, Saman bisa keluar dari sini Mbak. Daripada Saman nanti muter ke sana. Tak pikir-pikir Mas, tak bisa, ayo wes nurut aja kayak gitu ya kan. Ada orang itu, udah aku lihat orang itu belok ke sana, belok ke situ, Mas ternyata lewat situ. Aku buntutin dari belakang dul. Habis buntuti 4 orang itu, ternyata masuknya itu koyo nang pagene iki. Di sekolahan apa itu? Sukodono itu loh. Sekolahan situ. Mbok itu malam jam 12 lebih dul. Koyo liwat barongan. Aku ya rada merinding dulu ya. Tapi apalah daya. Terjang saja daripada nanti gak nyampe rumah ya kan. Udah sampai situ alhamdulillah aku nge-grab dulu. Nge-grab itu kok gak ada yang nampani kayak gitu ya. Gak ada yang accept kayak gitu ya kan. Waduh jalan kaki beneran nih aku bilang kayak gitu ya. Udah gak begitu lama, sabar Mas sabar. Setelah itu ting, oh ada yang accept ya kayak gitu ya. Alhamdulillah tunggu 10 menit. Tunggu di situ, akhirnya ketemu sopirnya. Oh Mbak, kok kebetulan banget aku sedang ada di pasar sebelah sini. Aku tadinya mau pulang. Tapi terus kemudian kok ada notif. Aku langsung ke sini. Matur suwun banget ya Allah, Karim. Ibuku jerit-jerit sampai rumah. Kamu nggak mabuk, Anduk? Berapa jam kamu naik ini naik itu? Kalau 5 jam tambah anggapan 1 jam sama itu berarti 6 jam plus 9 jam berarti berapa? 15 jam itu nih naik ketok ya naiknya ya kayak gitu. Kalau kalian mungkin ya kuat, tapi kan posisi saya hamil, aku kuat berarti saya hebat wesan ya. Terus aku ya Allah kersane Allah, aku merasa ini suatu mukjizat ya kan, yang dimana biasanya kita kalau waktu hamil itu banyakkan teler, lemes, gampang mudah capek, mual muntah. Saya itu orangnya mabukan, ya sering muntah. Naik pesawat aja pernah itu kejadian muntah. Apalagi ini naik bis kota yang sering ada macetnya. Terus kemudian ada penumpang, setiap penumpang berhenti. Tapi ini alhamdulillah nggak ada mabuk-mabuknya. Mungkin pusing sedikit iya, tapi syukur alhamdulillah. Sampai rumah itu aku masih bregas.
Suamiku juga alhamdulillah ya Allah. Suamiku wedi tok. Takutnya entah itu kenapa kayak gitu kan. Maka dari situ kebetulan ya sampai rumah suamiku pulang ke Lamongan ya, dikarenakan minta doanya juga. Mertua saya lagi sakit, jadi langsung pulang ke sana. Jadi tugas saya di sini memeriksakan kandungan saya, lama rekomendasi mau melahirkan di mana, dan juga HPL aku itu September tanggal 12 dulu. Aku kaget. Masa 12 hari lagi 10 hari lagi aku melahirkan. Iya kan? 10 hari melahirkan, aku agak sedikit kaget. Ternyata itu zong. Maksudnya dimulai dari kayak gitu, HPL-nya dimulai dari tanggal 12 September atau sampai Oktober awal kayak gitu ya kan. Jadinya aku lega kayak gitu. Tapi kan banyak sekali bahkan bidan itu ngomong perutku itu kecil kayak gitu, bebiku terlalu kecil. Lah kemarin sempat aku bilang sama suamiku, andai kan kemarin ya mas ya, kalau aku memanipulasi, aku bilang ini bayinya masih umur 5 bulan gitu, banyak orang yang percaya. Dan aku pasti masih bisa naik pesawat. Terus suamiku bilang, "Mah, kamu bersyukur saja ini. Meskipun ini seperti mimpi atau kamu anggap ini mukjizat, tapi setidaknya kita bisa melewati." Oh, dari situ aku merasa nikmatnya. Tapi di saat itu aku greget dulu, sumpah. Kita nggak bisa. Kita manusia biasa nggak bisa ngontrol emosi. Tapi emosi saya itu sambil ketawa loh. Mungkin bahasa saya saja yang jelek. Tapi aku tak pikir-pikir lagi loh dulu. Ya emosi, ya aku tunggu yuk dengan kepintaran saya. Goblokin aku bilang. Tapi pengalaman yang sangat Allahu Akbar. Ya pun itu saja cerita saya dulu. Alhamdulillah ini tadi cek bebinya sehat, sembarang kalir sehat. Alhamdulillah, nanti mungkin 2 minggu lagi aku harus check up lagi, atau lebih baiknya lagi aku harus USG lagi ya, untuk make sure kayak gitu. Kalau 2 minggu ini saya melahirkan, ya berarti nggak usah bikin video dulu nggak usah banyak pikiran, pokoknya yang penting aku sudah alhamdulillah. Terima kasih, mungkin ini semua karena doa kalian ya, yang ngasih aku kekuatan kayak gitu loh. Alhamdulillahirrabbilalamin, makasih banget dulu ya. Ini semua atas doa kalian, aku sok kuat kok yang ini, bukan karena saya sendiri, karena doa kalian ya. Terima kasih sekali. Moga-moga kalian semua yang nonton aku, yang mendoakan aku, semoga kalian semua sehat selalu, lancar segini barokah hidupnya ya. Pokoknya aku bener-bener terima kasih sekali atas doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.